Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perundungan hari ini, hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Mari kita awali perundungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Wahyu 11 ayat 19a, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1 sampai dengan 6a, dan dilanjutkan lagi dengan ayat 10ab. Bacaan kedua 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 26, dan Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bicara tentang surga saudara, siapa yang mau ke surga? Saya yakini dengan pasti kita semua, baik itu anak-anak, dewasa, dan orang tua serentak berteriak menjawab, mau. Pertanyaannya saudara, semudah itukah? Bagaimana kita bisa masuk ke surga? Ada yang mengatakan dengan banyak berbuat amal kita akan masuk surga. Ada juga yang mengatakan hidup dalam kebaikan pasti masuk surga. Betulkah ini? Banyak di luar sana saudara-saudara yang melakukan amal dengan bersedekah, menyumbang ke panti, masjid, gereja. Apakah ini cukup? Apakah perbuatannya baik? Belum pasti saudara. Kenapa? Karena ada mereka lakukan semuanya itu di mana didapat dari korupsi, dari kejahatan. Dibenarkah itu? Ada juga mereka dengan yakin menyatakan bahwa agamanya lah yang bisa masuk surga. Apakah ini juga betul saudara? Jadi bagaimana cara masuk surga? Kalau saya mau sharing saudara, dari pengalaman saya, misalnya saya dari Kalijati hendak ke Jakarta, tentunya saya harus melalui jalan yang tepat, jalan yang telah ditunjukkan di dalam rambu-rambu di perjalanan. Masuk tol Kalijati menuju Cikampek dan terus ke Jakarta. Namun saudara yang terkasih, bisa saja saya dari tol ke Jati lalu saya keluar ke Kerawang dan terus menjalani jalan artileri. Tapi saudara-saudara, pasti jalan yang saya tempuh akan semakin jauh dan mungkin juga akan tersesat saudara. Jika kita mau tujuan ke Jakarta dengan mulus dan tepat, harus mengikuti jalan yang benar. Demikian juga kita saudara-saudara, untuk menuju ke surga, kita harus mencari jalan yang benar. Bagaimana jalan yang benar menuju surga? Yesus Kristus sampaikan kepada kita sekalian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Hanya melalui Dia, Yesus Kristus sang junjungan kita saudara, kita dapat masuk ke surga. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar itu saudara-saudaraku, maka kita tak akan sampai ke surga. Maka agar kita dapat masuk ke surga saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus percaya akan Yesus Kristus dan mau mengikutinya dengan dimeterai dalam kebaptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan tentunya mau mengikuti semua yang diajarkannya saudara. Di mana ajarannya merupakan jalan bagi kita untuk menuju ke surga. Nah, bagaimana Maria Bunda Yesus yang diyakini dalam iman Katolik terangkat ke surga saudara? Kita ketahui bahwa Maria merupakan wanita yang terpilih oleh Allah Bapa untuk menjadi Bunda Yesus, Bunda Tuhan kita. Sejak Maria dalam kandungan ibunya Anna, Maria telah disucikan, dipelihara, dilindungi.
Dalam perkembangan hidup Maria pun diperhatikan kesucian oleh Allah, saudaraku yang terkasih. Dia hidup taat, setia, dan takut akan Allah. Sehingga Maria mendapat kasih karunia dari Allah. Kata malaikat Gabriel kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lukas 1 ayat 30. Ketaatan Maria nyata di dalam kehidupannya, saudara, setelah menerima pesan Allah melalui malaikat Gabriel. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Saudaraku yang terkasih, ketaatan dan kesetiaan Maria pun ditunjukkannya dengan sikapnya untuk memanggul salibnya atas kesediaan menerima sebagai Bunda Yesus, saudara. Dia terima atas cemoohan orang banyak atas kehamilannya. Dia menanggung segala apa yang terjadi akan kelahiran Yesus. Bukan itu saja, saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi dia tetap menerima jawaban Yesus saat Maria dan yang lainnya mencarinya. Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Markus 3 ayat 33. Semuanya itu, saudara-saudara, disimpannya di dalam hati oleh Maria, Bunda Yesus, saudara. Dia menerima apa yang dia alami, apa yang dia hadapi, saudaraku yang terkasih. Maria pun tetap setia dan taat memikul salibnya sebagai ibu Yesus. Dia tetap setia dan taat mengikuti perjalanan salib Yesus. Dari mulai putranya disiksa, didera, saudara, memanggul salib menuju Golgota hingga terjatuh 3 kali. Ibu mana, saudara? Ibu mana yang tahan melihat putranya diperlakukan sedemikian rupa? Namun Maria tetap setia dan taat. Dia tahu ini adalah misi Allah. Maria diakui sebagai Tuhan, saudara. Suatu gelar yang luar biasa. Siapa yang menyampaikan ini? Dialah Elisabet, ibunya Yohanes Pembaptis. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lukas 1 ayat 42 sampai dengan 45. Saudaraku yang terkasih, bagaimana sikap Maria mendapat sebutan Tuhan? Apakah dia menyombongkan diri? Tidak, saudara. Justru Maria bermagnifikan, menyanyi pujian kepada Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupannya. Adakah kita hidup setia dan taat seperti Maria, Bunda Yesus? Adakah kita berani mengaku diri seperti yang diakui oleh Maria? "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria telah mengikuti Yesus sampai ke Golgota. Kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah merupakan jaminan dirinya mendapat kemuliaan dari Allah. Dan dia dalam kemuliaan terangkat ke surga. Semua ini tak lain karena kesetiaan dan ketaatan Maria untuk mengikuti Yesus. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, saudara-saudara, dalam rangka Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah melalui putranya Yesus Kristus telah menyediakan surga bagi kita yang percaya akan Dia, putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita yang ingin menikmati surga, saudara, haruslah mengambil keputusan untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mau dibaptis.
Tidak cukup dibaptis saja, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita harus mengikuti Yesus dengan setia dan taat. Mau menyangkal diri, berani mengakui bahwa kita ini sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita juga mau dengan setia, saudara-saudara, setia dan taat memikul salib kita seperti apa yang dilakukan Maria. Dan kita pun mampu dan mau mengikuti Yesus Kristus Sang Junjungan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau hidup dalam kebenaran Injil, setia dan taat selalu pada ajaran Sang Junjungan kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Shalom Alehim.